Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis terhadap pimpinan ibadah haji dan petugas pemungut zakat dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Baik, yang pertama yaitu pimpinan ibadah haji. Jabatan dalam ibadah haji memiliki dua wewenang. Yang pertama yaitu mengatur perjalanan haji, dan yang kedua mengatur pelaksanaan haji. Yang kedua yaitu syarat-syarat bagi pimpinan ibadah haji ini ada tiga. Yang pertama yaitu ia seseorang yang ditaati. Yang kedua, dia memiliki pendapat yang baik. Dan yang ketiga, dia memiliki kelebihan, kewibawaan, dan hidayah. Yang selanjutnya yaitu ada 10 macam yang menjadi tugas dalam jabatan pimpinan ibadah haji. Yang pertama yaitu memastikan jamaahnya tidak mengalami musibah di dalam perjalanan atau menghindarinya. Kemudian yang kedua, bersikap lemah lembut kepada para jamaah. Yang ketiga yaitu mengatur grup-grup perjalanan dengan menunjuk kepala-kepala regu bagi setiap kelompok agar mereka tidak saling berpencar. Kemudian yang keempat, memilih jalan yang paling baik dan paling jelas untuk dilewati dan tidak memilih jalan yang buruk dan berbahaya. Kemudian yang kelima yaitu menyuplai air dan makanan ketika habis ataupun menipis. Yang keenam yaitu menjaga keamanan para jamaah haji. Yang ketujuh, menjaga jamaah haji dari orang-orang yang berniat jahat. Kemudian yang kedelapan, menjadi pendamai antara pihak yang bertengkar. Kemudian yang kesembilan, meluruskan jika ada jamaah haji yang berbuat menyimpang. Kemudian yang ke-10 yaitu menjaga keluasan waktu agar tidak ada jamaah haji yang tertinggal ataupun menyebabkan mereka berjalan secara tergesa-gesa. Masa kepemimpinan ibadah haji itu berlangsung selama 7 hari, yaitu dimulai pada salat zuhur pada hari ke-7 bulan Dzulhijjah dan berakhir pada hari bercukur, yaitu nafar sani pada hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Kemudian jika pemimpin ibadah haji ini memiliki wewenang untuk memimpin ibadah haji secara mutlak, maka ia dapat melakukannya setiap tahun selama itu belum dialihkan tugas. Jika jamaah haji telah menyelesaikan ibadah hajinya, maka pimpinan ibadah haji wajib memberikannya waktu beberapa hari untuk beristirahat agar mereka tidak terlalu capek. Namun jika telah selesai, pimpinan ibadah haji membawa para jamaah untuk pergi ke Madinah untuk berkunjung ke makam Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan ibadah haji saja, namun juga ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sebagaimana ini bentuk rasa hormat kepada beliau dan ketaatan atas perintah-perintah beliau, meskipun ini bukan merupakan kewajiban dari ibadah haji. Pembahasan yang kedua yaitu petugas pemungut zakat. Nah, tanggung jawab pengelolaan zakat terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Kemudian zakat itu diambil dari jumlah pokok harta tersebut ataupun perputaran harta tersebut. Nah, zakat ini sebagai bentuk penyucian diri dan bantuan bagi para penerima zakat. Nah, zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu harta yang tampak dan harta yang tidak tampak. Nah, harta yang tampak itu misalnya adalah perkebunan, buah-buahan, ataupun hewan ternak. Kemudian harta yang tidak tampak itu seperti emas, perak, ataupun barang dagangan. Petugas pemungut zakat tidak mempunyai wewenang untuk menarik zakat pada harta yang tersembunyi. Namun, petugas zakat memiliki wewenang untuk menarik zakat pada harta yang tampak. Nah, yaitu jika petugas zakat memerintahkan kepada pemilik zakat untuk mengeluarkan harta tersebut untuk dizakati. Nah,
Syarat-syarat bagi petugas pemungut zakat itu yaitu yang pertama, merdeka, muslim, adil, dan memiliki pengetahuan akan hukum-hukum zakat. Petugas pemungut zakat dapat melakukan salah satu 3 hal berikut. Yang pertama yaitu petugas zakat memiliki wewenang untuk menarik zakat sekaligus membagikannya. Kemudian yang kedua yaitu petugas zakat hanya memungut zakat saja namun tidak membagikannya. Kemudian yang ketiga, petugas pemungut zakat memiliki wewenang yang masih umum, jadi dia tidak dilarang untuk membagikannya. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan zakat dari hasil peternakan. Yang pertama yaitu zakat unta, yang kedua zakat kambing, yang ketiga zakat sapi. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan zakat hewan hasil pertanian. Nah, ini ada zakat unta. Dari jumlah terendah dari harta yang dikenai zakat, yaitu yang pertama, 5 ekor unta hingga 9 ekor. Zakatnya 1 ekor kambing domba berusia 6 bulan atau kambing kacang berusia 1 tahun. Kemudian 10 ekor unta hingga 14 ekor. Nah, ini zakatnya 2 ekor kambing. Kalau 15 ekor sampai 19 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Kalau 20 ekor unta hingga 24 ekor, zakatnya adalah 4 ekor kambing. Nah, kalau 20 ekor unta, zakatnya berubah dari kambing. Tetapi unta sebanyak itu hingga 35 ekor adalah seekor unta bintu makhat, yaitu unta betina berusia 1 tahun. Jika tidak ada, diganti dengan unta ibnu labbun atau unta yang berusia 2 tahun tapi jantan. Nah, kemudian jika 36 sampai 45 ekor unta, zakatnya berupa seekor unta betina binti labbun atau unta betina berusia 2 tahun. Kemudian 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya berupa 1 ekor unta hikoh atau unta betina berusia 3 tahun serta sudah bisa dikendarai dan dibuahi. Kemudian jika 61, zakatnya berupa 1 ekor unta betina jaza'ah atau unta betina berusia 4 tahun. Kemudian 76 hingga 90 ekor unta, itu zakatnya 2 ekor unta betina bintu labbun yang berusia 2 tahun. Kemudian jika 91 hingga 120 ekor unta, maka zakatnya berupa 2 ekor hikoh berusia 3 tahun. Yang selanjutnya adalah zakat kambing. Nisab pertama kambing adalah yaitu 40 sampai 120 ekor. Zakat yang harus dikeluarkan adalah kambing berusia 1 tahun, kecuali jika seluruh kambing itu masih kecil-kecil yang belum mencapai usia 6 bulan lebih dan belum mencapai 1 tahun. Menurut mazhab Syafi'i, zakat yang diambil adalah kambing kecil yang belum berusia 6 bulan atau kambing kacang yang belum berusia 1 tahun. Sedangkan menurut Malik, zakat yang diambil hanyalah kambing yang telah berusia 6 bulan lebih atau kambing kacang berusia 1 tahun. Jika kambing itu mencapai jumlah 121 sampai 200 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Jika domba itu berjumlah 201 sampai 400 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Jika jumlah kambing itu mencapai 400 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah 4 ekor kambing. Setiap kali bertambah 100 ekor, setelah jumlah 400 ekor itu, zakat yang harus dikeluarkan adalah ditambah 1 ekor kambing. Selanjutnya adalah zakat sapi. Nisab atau jumlah terendah dari jumlah zakat sapi yaitu 30 ekor dan zakat yang harus dikeluarkan adalah seekor tabi jantan, sapi yang berusia 6 bulan dan masih mengekor induknya. Jika zakat itu dibayar dengan tabi betina, petugas zakat dapat menerimanya. Jika bilangan sapi mencapai 40 ekor, zakat yang dikeluarkan adalah seekor musinnah betina atau sapi yang genap berusia 1 tahun. Jika pemilik sapi membayarkan zakatnya dengan sapi jantan, tidak boleh diterima jika memang ia memiliki sapi betina. Sedangkan jika semua sapi jantan dapat diterima, sementara ulama yang lain berpendapat tidak dapat diterima.
Beberapa pendapat ulama tentang jumlah sapi yang melebihi 40 ekor yaitu: pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat dalam salah satu riwayat pendapatnya, dari 50 ekor sapi diambil zakatnya berupa 1 ekor sapi musinnah dan seperempatnya. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat tidak perlu ada penambahan zakat bagi sapi yang lebih dari 40 ekor hingga mencapai 60 ekor. Pada saat itulah harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2 ekor sapi. Kemudian setelah mencapai lebih dari 60 ekor, setiap ada penambahan jumlah sapi sebanyak 30 ekor, harus dikeluarkan zakat seekor sapi. Dan setiap penambahan jumlah sebanyak 40 ekor harus dikeluarkan zakat seekor musinnah, sehingga sapi yang berjumlah 70 ekor, zakatnya adalah 1 ekor musinnah dan 1 ekor sapi. Dalam 80 ekor sapi harus dikeluarkan zakat sebanyak 2 ekor musinnah. Dalam 120 ekor sapi dapat dipilih salah satu bentuk pembayaran zakat, seperti yang dilakukan terhadap unta yang telah mencapai jumlah 200 ekor, yaitu bisa berupa 4 ekor sapi atau 3 ekor musinnah. Pengklasifikasian hewan gembala. Nah, yang pertama yaitu domba dimasukkan dalam kelompok hewan kacang. Kemudian kerbau dimasukkan dalam kelompok sapi. Kemudian unta khurasan yang berpunuk 2 dimasukkan dalam unta yang berpunuk 1 karena satu jenis. Kemudian selanjutnya unta tidak dimasukkan dalam kelompok sapi, begitupun sapi tidak dimasukkan dalam kelompok domba karena keduanya ini adalah jenis yang berbeda. Selanjutnya adalah zakat harta milik serikat. Nah, zakat harta milik serikat ini dikeluarkan zakatnya apabila dalam satu paket syarat-syarat dalam harta milik serikat ini telah terpenuhi. Selanjutnya adalah zakat hewan gembala. Nah, zakat hewan gembala ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama yaitu hewan gembala tersebut digembalakan di padang gembala sehingga hasil produksi susunya melimpah, hasil produksinya melimpah atau banyak, kemudian gemuk dan tidak memiliki biaya perawatan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah telah mencapai 1 tahun kepemilikan, atau biasa disebut dengan haul. Selanjutnya adalah zakat perpohonan dan pohon kurma. Di sini terdapat 2 pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan atas segala macam kurma dan tumbuhan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan atas segala macam kurma dan anggur. Nah, zakat tumbuhan ini diwajibkan dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya yaitu buah itu telah matang betul dan enak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, nisabnya telah mencapai 5 wasak. Ukuran nisab zakat pertaniannya kan 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Nah, 1 sok ini adalah 4 mud, sedangkan nisab zakat pertanian itu adalah 5 wasak. 5 wasak kalikan 60 sok sama dengan 300 sok. 300 sok kali 4 mud sama dengan 1200 mud. Ukuran mud ini adalah 2 telapak tangan pria sedang. Imam Abu Hanifah melarang menaksir hasil buah untuk menentukan kewajiban zakat. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkannya agar penerima zakat mengerti atau tahu. Selanjutnya adalah zakat tanaman. Nah, zakat tanaman ini juga terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tanaman ini, segala jenis tanaman ini semuanya wajib untuk dizakati. Sementara Imam Syafi'i yang wajib dizakati adalah tanaman yang biasanya dijadikan makanan pokok. Zakat tanaman ini diambil setelah matang dan dapat dikonsumsi dan diambil setelah dibersihkan. Nah, zakat ini wajib dikeluarkan apabila telah mencapai 5 wasak. Dalam zakat hasil pertanian ini tidak perlu menunggu haul, namun setiap kali panen adalah ada kewajiban zakat di sana jika jumlahnya telah mencapai 5 wasak. Nah, kemudian besarnya zakat yang dikeluarkan ini adalah jika menggunakan pengairan air biasa atau tada hujan, ini adalah 1/10 atau 10%. Sedangkan jika penyiramannya menggunakan alat, maka yang dikeluarkan adalah 1/20 atau 5% dari hasil pertanian tersebut. Dan selanjutnya adalah
zakat perak dan emas. Nah, perak dan emas ini termasuk harta yang tersembunyi. Besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fil waroki rubu'ul usr. Dalam mata uang emas dan perak terdapat kewajiban zakat sebesar 2,5%. Nah, nisab perak dan emas ini setara dengan 200 dirham dalam timbangan emas. Yang selanjutnya adalah zakat barang tambang. Nah, Abu Hanifah berpendapat bahwa barang tambang yang wajib dizakati adalah barang tambang yang bisa dibentuk dengan api. Misalnya adalah emas, perak, dan tembaga. Kemudian Abu Yusuf berpendapat bahwa barang tambang yang wajib dizakati yaitu barang tambang yang bisa dijadikan perhiasan seperti intan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mewajibkan barang tambang yang wajib dizakati yaitu emas dan perak yang paling utama. Kemudian tentang besar zakat yang harus dipungut dari barang tambang ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, besarnya zakat adalah 2,5% seperti zakat yang dipungut dari emas dan perak. Kemudian yang kedua, besarnya zakat adalah 20% seperti zakat yang dipungut dari rikas. Kemudian yang ketiga, besarnya zakat ditentukan sesuai dengan kondisinya. Jika biaya eksplorasi yang dihabiskan banyak, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan jika biaya eksplorasinya sedikit, yang harus dizakati adalah 20%. Dalam penarikan zakat barang tambang ini tidak harus memenuhi syarat haul atau telah melewati masa 1 tahun kepemilikan. Kemudian selanjutnya adalah rikas. Rikas adalah harta terpendam semenjak masa jahiliyah yang didapatkan dalam tanah mati yang belum dimiliki oleh seseorang. Penemunya harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20% dari nilai rikas itu, yang kemudian zakat itu diberikan kepada penerima zakat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Firrika silhumusu." Di dalam harta rikas itu terdapat zakat sebesar 20%. Selanjutnya yaitu membacakan doa bagi pembayar zakat saat ia menunaikan zakatnya. Petugas pemungut zakat harus mendoakan orang yang menunaikan zakatnya saat ia memberikan zakat itu kepadanya untuk memotivasi orang itu agar bersegera menunaikan zakatnya dan untuk membedakan mereka dengan ahlul dhimah atau non-muslim yang membayar jizyah. Kemudian selanjutnya adalah pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima, di mana ini terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, kemudian orang-orang yang berutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Selanjutnya adalah kondisi 8 orang penerima zakat setelah pembagian zakat itu. Di antaranya adalah zakat yang mereka dapat itu dapat memenuhi kebutuhan mereka, tidak kurang maupun tidak berlebihan dari kebutuhan mereka. Nah, jika dalam suatu wilayah tersebut atau negara sudah tidak terdapat lagi suatu golongan yang berhak menerima zakat, maka dari zakat itu boleh disalurkan ke negara yang lain. Kemudian jika dari 8 kelompok penerima zakat itu tidak ada, maka zakat itu dapat diberikan kepada salah satu ataupun beberapa golongan yang termasuk dalam 8 orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian jika petugas pemungut zakat salah memberikan zakat tersebut kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka ia tidak dibebani akan tanggung jawab untuk menanggung harta yang telah ia berikan kepada penerima zakat tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang analisis kritis terhadap pimpinan ibadah haji dan petugas pemungut zakat. Apabila terdapat kesalahan ucap ataupun kesalahan tafsir, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.